Assalamualaikum Bu Lim. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu Lim hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Bu Lim, saya mau minta bantuannya Bu Lim untuk menjadi guru model untuk tugas saya. Nanti Bu Lim akan saya observasi selama proses pembelajaran. Kira-kira Bu Lim bersedia? Bersedia. Oke. Terima kasih sebelumnya ya Bu Lim ya. Nah, ini saya ingin ada beberapa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Lim. Ya, yang pertama nanti kira-kira Bu Lim akan mengajar di kelas berapa, tentang apa, dan nanti bagaimana? Rencana mengajar di kelas 1 pelajaran PAI. Nanti akan saya ambil judul tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dipersiapkan Bu Lim nanti tentang apa? Yang pertama, peserta didik itu meyakini akan adanya Nabi dan Rasul. Yang kedua, mengimani bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tentang penciptaan Nabi Adam secara benar. Dari yang sudah Bu Lim persiapkan itu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Bu Lim capai? Saya ingin peserta didik itu mampu menyampaikan kisah tentang Nabi Adam dengan berbagai cara, misalnya dengan menceritakan kembali, dengan cara menulis apa yang dia pahami, terus dengan cara menyampaikan dengan melalui lagu, terus bisa juga dengan menggambar apa sih yang tadi disampaikan dulu. Jadi area pengembangan yang Bu Lim inginkan itu lebih mengarah kepada diferensiasi produk, seperti itu ya Bu Lim ya? Sesuai kemampuan anak. Ya, nanti diharapkan anak bisa menyampaikan pemahaman materinya bisa melalui bercerita, bisa melalui lagu, bernyanyi, kemudian menuliskan kembali, seperti itu ya Bu Lim ya? Untuk selanjutnya, strategi apa yang Bu Lim persiapkan? Yang pertama jelas itu RPP, terus media, sumber pembelajaran yang relevan dengan judul tersebut. Jadi Bu Lim sudah mempersiapkan RPP yang akan digunakan untuk mengajar nanti ya. Nah, setelah RPP apa Bu Lim? Ada lembar soal LKPD untuk anak yang nanti dikerjakan sesuai dengan kemampuannya tadi. Dia mampu menceritakan bagaimana, misalnya dengan nyanyi atau dengan menulis kembali, atau sesuai dengan caranya dia itu mampunya bagaimana. Ya, semoga nanti apa yang sudah Bu Lim persiapkan nanti bisa terlaksana dengan baik di kelas selama proses pembelajaran. Amin. Ya. Untuk selanjutnya Bu Lim silahkan bisa memulai untuk praktek mengajarnya. Nanti saya akan mencoba mengobservasi apa yang Bu Lim sampaikan di kelas 1. Terima kasih ya Bu Lim ya. Pelajaran PAI. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Lili, maju ke depan. Halo. Kita ketemu sini dulu. Oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk jadi 1. Tepuk jadi 2.
sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah menciptakan alam semesta. Isinya apa sih alam semesta itu? Ada bu,
begitu masuk neraka. Oke siap, kata iblis. Tapi punya satu syarat Allah. Apa syaratnya? Aku mau mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Buat apa? Buat menjadi temanku nanti di neraka. Oh, iblis itu mencari teman. Dan siapa yang akan kamu jadikan teman? Keturunan Adam, anaknya, cucunya, termasuk kita semua. Nah, bagaimana caranya? Dirayu oleh iblis supaya tidak mau menjalankan perintah Allah. Kalau kalian tidak menjalankan perintah Allah, ya teman iblis. Itu teman iblis. Mana? Mau teman iblis? Kalau begitu harus menjalankan perintah Allah. Kita lanjut. Kita Nabi Adam. Oke, kamu boleh menggoda, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman di neraka. Allah memerintahkan pada Nabi Adam, Adam, kamu boleh melakukan semua ini. Kamu boleh makan semua ini kecuali satu. Kamu tidak boleh makan satu buah yang buatan, yaitu bahul. Nah, iblis tahu. Oh, Adam itu buah kok. Nanti kalau dia memakan buah itu berarti dia sudah melanggar perintah Allah menjadi temanku. Makanya iblis berusaha untuk menggoda Adam. Susah nggak? Bisa. Iblis itu punya cara yang berjuta-juta supaya membuat manusia itu berbuat dosa. Makanya kita harus hati-hati. Jadi Hawa dirayu, Hawa kamu tidak boleh makan buah biji oleh Allah. Tidak tahu. Itu kalau kamu makan buah biji yang hidup selamanya, dihapusi karo iblis. Masa benar ya? Kalau begitu cobalah makan. Akhirnya Siti Hawa merayu suaminya. Kalau makan buah itu nanti kita akan hidup selamanya. Karena Adam sayang sama istrinya, akhirnya mengambil buah biji makan dari Allah mau Adam, kenapa kamu makan buah biji? Caranya karena saya dirayu oleh iblis. Kalau begitu kamu sedang melakukan dosa.
jawab. Tadi sudah diterangkan. Siapa sih nabi pertama? Siapa pertama? Siapakah rasul pertama? Siapakah istrinya Nabi Adam? Nabi Hawa. Siti Hawa. Terus kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Karena memakan buah terlarang namanya siapa sih yang menggoda Nabi Adam? Tahu ya? Sekarang boleh punya lembar kerja. Kerjakan satu saja. Boleh.
Tadi Bulim sudah mempraktekkan pembelajaran di kelas 1 ya Bulim ya. Saya mau bertanya-tanya sedikit tentang apa yang sudah Bulim sampaikan atau Bulim laksanakan tadi dalam pembelajaran. Bagaimana perasaannya Bulim setelah mengajar tadi? Perasaannya ya Prom, karena materi sudah disampaikan. Ya. Apakah Bulim sudah merasa puas dalam pembelajaran yang Bulim sampaikan tadi? Kalau puas belum Bu, karena masih banyak kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran tadi. Nah, kira-kira apa yang perlu Bulim tingkatkan dalam pembelajaran kok Bulim merasa kurang puas dalam pembelajarannya tadi? Karena media dalam proses pembelajaran tadi kurang, tidak ada. Saya kan pengennya ada LCD, tapi ternyata nggak ada, tidak tersampaikan. Jadi saya merasa kurang puas, harus diperbaiki lagi. Jadi persiapannya masih kurang ya Bulim ya, bisa dari medianya dan sumber belajarnya masih kurang. Nah, dari kekurangan ini tadi, apakah ada dampak terhadap pembelajarannya, terutama yang dirasakan untuk anak itu apa? Berdampak apa pada anak? Mungkin anak merasa yang saya sampaikan itu monoton, bercerita, tanya jawab, begitu, tidak ada gambar-gambar yang menarik untuk anak. Meskipun saya tadi memberikan lagu-lagu, tapi kan saya merasa masih butuh lagi. Jadi anak itu kadang fokusnya melemah,
hilang, tidak kembali fokus pada pembelajaran, tapi kadang ngomong sendiri sama temannya atau bagaimana gitu. Jadi butuh perbaikan lagi. Iya, jadi kekurangan-kekurangan itu menimbulkan dampak yang kurang bagi anak ya Bu ya. Jadi anak merasa bosan, merasa jenuh dengan mereka ngomong sendiri dengan teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian langkah yang akan Bulim ambil dalam mengembalikan fokus anak yang merasa jenuh, bosan atau tadi seperti apa Bu? Tadi ada lagu-lagu, anak saya ajak bernyanyi. Selain itu juga ada ice breaking supaya anak itu kembali fokus pada pembelajaran. Iya, tadi saya juga melihat Bulim beberapa kali tadi melakukan ice breaking dan mengajak anak untuk bernyanyi, itu tujuannya untuk mengembalikan fokus anak ya. Nah, kemudian menurutnya Bulim, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran yang Bulim sampaikan ini apa? Anak mampu menceritakan kembali, menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi dalam pembelajaran dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengerjakan LKPD, dengan menyanyi, juga kalau bisa sih dengan menceritakan kembali kisah tadi dengan cara menggambar atau menulis kembali. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa diferensiasi produk ya yang ingin Bulim capai atau tingkat ukuran keberhasilannya Bulim menurutnya Bulim. Nah, dari keberhasilan pembelajaran yang diharapkan Bulim itu apakah semuanya sudah tercapai Bulim? Belum. Ada beberapa yang belum tercapai. Tadi yang sudah itu mengerjakan lembar soal LKPD dengan menyanyi, menceritakan kembali kisah dengan menyanyi. Tapi yang dua itu belum karena waktunya mungkin kurang. Seperti itu. Jadi untuk yang menuliskan kembali atau bercerita itu belum muncul ya Bu ya. Nah, ini nanti rencananya Bulim untuk bisa memunculkan diferensiasi produk yang lain itu apa? Seperti apa rencananya? Rencananya memberikan tugas mereka untuk dikerjakan di rumah, karena untuk menulis kembali itu juga anak butuh pemikiran lagi, mengembangkan bahasanya itu bagaimana. Terus selain itu anak kadang kan tidak bisa menulis karena kebetulan kelas 1, anak mungkin bisa mengungkapkan kembali yang saya sampaikan tadi dengan menggambar. Nah, kalau menggambar juga membutuhkan waktu. Nah, itu saya pikir lebih baik dikerjakan di rumah karena di rumah itu waktunya lebih panjang. Seperti itu ya Bulim ya. Jadi rencananya ke depan Bulim itu dalam menggali potensi anak tentang diferensiasi produknya tadi bisa melalui tugas-tugas ya, bisa dikerjakan di rumah untuk berlatih ya, supaya bisa muncul diferensiasi produknya. Nah, kemudian ini ya Bulim, untuk tindak lanjut ke depan mungkin tidak hanya di kelas 1, mungkin di kelas-kelas yang lain nanti Bulim dalam melakukan pembelajaran itu nanti yang dipersiapkan atau rencana tindak lanjutnya ke depan ini seperti apa? RPP harus diperbaiki. Yang kedua, media. Saya harus banyak belajar media. Terus sumbernya juga harus lebih banyak. Nah, seperti itu ya harapannya Bulim nanti ke depannya tidak hanya di kelas 1, di kelas-kelas yang lain nanti Bulim akan menyiapkan RPP yang relevan, kemudian menyiapkan sumber belajar yang lengkap dan media pembelajaran. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pembelajarannya juga semakin baik lagi. Terima kasih Bulim atas waktunya, dan terima kasih juga sudah bersedia menjadi guru model saya. Terima kasih ya Bulim ya.